Yuk, kenali apa itu disgrafia? Tahukah kamu, rupanya di Indonesia masih banyak loh orang yang belum paham apa itu disgrafia. Sebelum kita ke pembahasan materi, mari kita simak terlebih dahulu contoh kasus yang diambil dari jurnal. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 sekolah dasar yang berjumlah 1 orang. Berikut adalah identitas siswa tersebut. Nama lengkapnya adalah Trian Sofyan, tempat tanggal lahirnya di Bandung 11 September tahun 2001. Orang tuanya bernama Iwan Sofyan dan Ai yang bekerja sebagai karyawan swasta. Awalnya, Trian tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami disgrafia. Apabila menulis sebuah kalimat, terkadang huruf-huruf yang terdapat dalam kalimat tersebut kurang lengkap. Misalnya, kata memiliki hurufnya akan berkurang sehingga Trian akan menulisnya menjadi memiki. Sedangkan kata kembang akan menjadi kebang. Usia yang belum matang ini menyebabkan Trian belum mampu untuk menyadari jika ia mengalami disgrafia dan mungkin belum mampu juga untuk mengatasinya sendiri. Setelah kita mengetahui contoh kasus tersebut, yuk kita bahas apa itu disgrafia. Definisi disgrafia menurut Santruk 2012 adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Sementara pengertian dari disgrafia lainnya adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Disgrafia adalah gangguan biologis berbasis motorik dan otak. Ciri-ciri disgrafia pada Trian. Yang pertama, ada lambat dalam menulis. Yang kedua, menulis dengan huruf yang terbalik, seperti huruf B ditulis huruf D, huruf M ditulis huruf W. Yang ketiga, ada menulis kata-kata dalam kalimat tanpa spasi. Yang keempat, menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam. Dan yang terakhir, sulit untuk mengingat bentuk huruf yang akan menjadi bahan tulisannya. Mengapa disgrafia dapat terjadi pada Trian? Disgrafia timbul ketika ada masalah pada sistem saraf yang mengatur kemampuan motorik untuk menulis. Namun, penyebab dari disgrafia belum diketahui secara pasti. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memicu disgrafia, yaitu faktor internal. Yang pertama, adanya faktor keturunan, dan yang kedua, adanya masalah pada bagian memori untuk mengingat kata-kata yang ditulis, posisi atau gerakan tangan untuk bisa menulis. Lalu ada faktor eksternal, yaitu disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika pembelajaran menulis dengan tangan atau handwriting terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Dampak jika tidak teratasi. Yang pertama, cara menulis tidak konsisten. Yang kedua, tidak dapat memegang pensil dengan baik ataupun tulisan tangannya buruk. Dan yang ketiga, pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah. Cara atau langkah atau metode untuk mengatasi. Yang pertama, pahami keadaan anak seperti Trian yang mengalami disgrafia, bahwa anak disgrafia memang memiliki kesulitan dalam menulis. Guru dan orang tua sebaiknya tidak membandingkan anak seperti disgrafia dengan anak-anak lainnya. Yang kedua, berikan kesempatan anak disgrafia seperti Trian untuk menulis dalam bentuk tulisan cetak. Izinkan anak disgrafia untuk menggunakan mesin ketik atau komputer dalam belajar, menuangkan ide dan konsepnya. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada Trian untuk membangun rasa percaya diri. Berikan pujian wajar pada setiap usaha yang dilakukan Trian. Jangan sekali-kali menyepelekan atau melecehkan, karena hal itu akan membuatnya merasa rendah diri dan frustasi. Yang keempat, berikan latihan menulis secara rutin. Libatkan Trian secara bertahap. Pilih strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk mengerjakan tugas menulis. Dampak disgrafia. Dampak jangka pendek. Yang pertama,
Anak dengan gangguan disgrafia seperti Trian yang mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka selama tidak dilakukan penanganan. Yang kedua, apabila Trian menulis sebuah kalimat, terkadang huruf-huruf yang terdapat dalam kalimat tersebut kurang lengkap. Misalnya, memiliki menjadi memiki, kembang menjadi kebang. Dampak disgrafia, dampak jangka panjang. Yang pertama, Trian akan mengalami masalah kesulitan belajar menulis, sehingga akan dicap bodoh dan lamban dalam belajar menulis, karena tidak mampu berkembang sesuai dengan anak-anak seusianya. Yang kedua, Trian tidak dapat memegang pensil dengan mantap, ataupun tulisan tangannya buruk. Cermati disgrafia sejak dini.